Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini Jumat 27 September 2024. Saya dan istri saya, Ibu Mayor Christine Latu Papua, mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan judul Pembalasan Terhadap Kejahatan. Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, puji syukur dan terima kasih pemeliharaan Tuhan yang sempurna telah mengantar kami, menjaga, melindungi di sepanjang malam istirahat kami, dan membawa kami masuk di hari baru anugerah Tuhan hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu membaca, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa, berkati oleh pimpinan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-54 ayat yang ke-7 yang berbunyi, "Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu." Terimalah dengan sikap hati yang bersedia dibentuk Tuhan. Temukan jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan Mazmur pasal ke-54 ayatnya yang ke-7. Pertanyaan pertama, apa akibat bagi orang yang berbuat jahat? Ayatnya yang ke-7. Kejahatan mereka akan kembali kepada mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, mungkin kita masih bisa memahami bila orang yang kita anggap musuh menjahati kita. Namun bila seorang saudara mengkhianati kita, tentu akan sangat menyakitkan. Daud dikhianati oleh orang-orang Sifi atau orang-orang dari padang gurun Sif. Ayat yang kedua, mereka sebenarnya adalah saudara-saudara satu suku dengan Daud, yakni dari suku Yehuda. 1 Samuel 23 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28. Sesungguhnya orang-orang Sifi adalah orang Yehuda, jadi masih bagian dari umat Allah. Namun karena mereka telah bertindak jahat, maka mereka dapat disebut orang-orang asing dalam tanda petik bagi Daud. Ayat 5. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan sebagai orang angkuh, orang sombong, dan lain-lain. Bolehkah kita meminta pembalasan terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita? Pemazmur meminta kepada Tuhan agar Tuhan menimpakan kejahatan para musuhnya, yakni kepada mereka sendiri, agar Tuhan membinasakan mereka. Permintaan pemazmur atau Daud bukanlah pembalasan dendam. Permintaan pemazmur adalah agar keadilan Tuhan ditegakkan. Pemazmur meyakini akan keadilan Allah. Oleh karena itu, ia berani berseru meminta pertolongan dari mereka yang merencanakan kejahatan atasnya, dan agar Tuhan menghukum mereka. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bolehkah saya demi keadilan Allah meminta Tuhan menghukum pelaku kejahatan? Kalau pertanyaan ini lahir dari motivasi serupa yang ada pada Mazmur ini, jawabannya ya dan tidak.
Ya, karena berdoa meminta keadilan Allah adalah sesuai dengan karakter Tuhan. Tidak, karena keadilan Allah sudah ditegakkan di dalam diri Tuhan Yesus. Dia telah menanggung dosa seisi dunia, sehingga keadilan Allah sudah ditegakkan. Kalau begitu, apa doa kita bagi pelaku kejahatan? Pertama, kita bisa berdoa minta belas kasih dan pengampunan Allah atas mereka. Ini sejalan dengan doa Tuhan Yesus yang memintakan ampun bagi mereka yang menyalibkannya. Di dalam doa ini pun nyata keadilan Allah, yaitu kalau mereka menolak bertobat, maka berita anugerah itu menjadi berita penghukuman. Kedua, kita bisa minta agar Tuhan menghajar para pelaku kejahatan agar mereka sadar bahwa dosa harus dihukum dan agar mereka bertobat. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, memang apa yang diperbuat oleh orang Sif adalah satu tindakan yang tidak sejalan dengan panggilan Tuhan terhadap diri Daud. Saul sudah ditolak sebagai raja. Saat ini Daud sudah diurapi untuk menggantikannya. Orang-orang Sif seharusnya mendukung keputusan Allah atas pemilihan bagi diri Daud dengan mengurapi dia oleh Samuel. Tetapi mereka tidak bersepakat dengan Allah. Mereka justru ingin mencari muka kepada Raja Saul, bertimbang dalam keputusan yang salah. Itulah sebabnya mereka diperhadapkan dengan ancaman doa Daud di atas. Jadi, jangan pernah berbuat jahat kepada orang lain, sekalipun mereka menjahati kita. Bagikanlah kepada saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, teman sepelayanan kita baik di gereja atau siapapun yang kita jumpai pada hari ini, dan setiap orang yang kita kenal agar kita tidak berbuat jahat. Marilah kita tutup renungan kita hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pagi hari ini. Tergoda untuk berdoa seperti Daud bisa saja terjadi. Tetapi renungan ini sudah memberikan jalan agar kita tetap memberkati orang-orang lain dan memohonkan berkat bagi mereka. Bapa, berkati kami dalam menjalani seluruh aktivitas hidup kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai rekan-rekan dalam pelayanan di gereja, anak-anak dalam studi, Bapak Ibu dalam pekerjaan, usaha, bisnis. Bapa, berkati kami dengan berkat-berkat terindah. Ampuni kalau kami pernah berdoa mohon Tuhan menghukum saudara-saudara kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.